Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andriana Mulia Pamungkas dan Zulfanaya Aulia akan menjelaskan modul 3 praktikum sistem basis data, yaitu mengenai identifikasi entity, atribut, dan entity. Nah, bisa langsung dijelaskan Kak Sufa, karena ini soalnya sebenarnya sama seperti yang kemarin, jadi mungkin kita langsung ke pembahasan di soal 1. Jadi yang ada di studi kasus modul ini sama seperti studi kasus di modul sebelumnya, yang soal masalah lab yang di Fasilkom. Nah, tapi di soal pertama yaitu beri nama relationship soalnya. Relationship memiliki nama. Maksudnya beri nama pada relationship itu dari dua entity yang memiliki relationship yang sudah ditentukan apakah dua itu memiliki relationship, akhirnya diberi nama seperti pada contoh tabel yang ada di bawah. Pada relationship antara barang, jenis barang, lab dengan barang seperti itu. Apa sih tujuannya diberi nama? Tujuannya diberi nama pada dua entity yang mempunyai relationship adalah untuk mempermudah si pembaca atau dari pengarang dari ERD-nya itu, apakah dua entity tersebut mempunyai relationship yang sama-sama jelas. Jadi, semisal tidak diberi relationship, itu juga akan membingungkan. Apakah itu benar-benar ada relationship-nya atau tidak. Jadi, seperti contoh yang barang sama jenis barang. Kan ada diberi nama berjenis sama terdiri atas. Jadi, pembacanya itu juga enak. Jadi, seperti ini contohnya. Barang itu ketika mempunyai relationship dengan jenis barang, oh ini berarti membacanya barang berjenis barangnya ini, gitu. Kalau jenis barang, membacanya itu mempunyai barang-barang yang terdiri atas seperti ini, seperti itu. Mungkin bisa kembali ke page atasnya, Mas Andrian. Ya. Nah, itu. Nama relationship itu menunjukkan makna relationship antara dua entity. Terus tujuannya itu biar bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama, juga bisa dari entity kedua. Jadi, pemberian nama pada relationship itu penting, jadi harus dilakukan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ke soal 2. Nah, soal 2, untuk setiap relationship tentukan optionally entity yang terlibat. Pada modul dijelaskan bahwa entity A dan B punya relationship optionally, menjelaskan apakah semua instance dari A harus ikut serta dalam relationship, apakah semua instance dari B harus ikut serta dalam relationship. Nah, jenis optionalnya itu ada wajib dan tidak wajib, yaitu wajib bagi A jika semua instance A harus ikut relationship tersebut. Tidak wajib bagi A jika ada instance A boleh tidak ikut relationship tersebut. Jadi, ketika setelah kita menentukan relationship, itu kita menentukan optionality-nya, apakah itu wajib dan tidak wajib dari sebuah entity. Nah, ada nih contohnya dari soal nomor 2. Ada relationship antara barang dan jenis barang sama lab sama barang. Nah, di awal tadi kan kita udah menjelaskan bahwa mengidentifikasi bahwa barang dan jenis barang itu mempunyai relationship. Optionality dari barang itu wajib. Artinya, ketika kita menambah data di barang, kita juga harus menambahkan data di jenis barang. Tapi, optionality dari jenis barang itu tidak wajib, karena ketika kita menambahkan jenis barang, itu kita tidak perlu menambahkan barangnya juga. Jadi ketika kita menambahkan jenis barang, ketika kita belum mengidentifikasi barang dari jenis barang itu apa, itu tidak apa-apa, seperti itu. Itu tidak akan menimbulkan masalah untuk langkah-langkah selanjutnya. Dalam hal relationship lab sama barang, itu juga seperti itu. Jadi, optionality barangnya itu
wajib karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu. Ketika menambah data barang baru harus mencantumkan lab-nya. Tapi optionality dari lab-nya itu tidak wajib. Ketika kita menambahkan lab, suatu lab, data di lab, kita nggak perlu juga menambahkan data di barang. Agak bawah, Mas Andire. Nah, soal yang ketiga, itu untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, kita masuk dalam materi cardinality. Jenis-jenis cardinality itu ada 3, one to one, many to many, dan one to many. Apa sih kardinalitas itu? Kardinalitas itu menunjukkan antara dua entity. Jadi, ketika satu satu instance A berasosiasi dengan berapa banyak instance B. Nah, satu instance B berasosiasi dengan berapa banyak instance di A. Jadi, itu hubungan antara dua entitas gitu. Kita mengidentifikasinya juga dari dua entitas yang mempunyai suatu hubungan. Apakah asosiasinya mereka itu berapa banyak gitu. Langsung masuk ke contoh aja mungkin ya biar lebih jelas. Ini ada contoh pegawai sama penjualan. Itu sudah ada contohnya. Pegawai sama penjualan itu termasuk mempunyai kardinalitas one to many. Kenapa? Karena dalam instans pegawai ternyata dia memiliki satu instance itu mempunyai relationship dengan dua instance yang ada di penjualan. Nah, itu ada keterangannya. Satu instance penjualan berasosiasi dengan hanya satu instance pegawai, atau yang saya katakan tadi, satu pegawai itu mempunyai lebih dari satu instance dengan satu penjualan. Sebaliknya, satu instance pegawai berasosiasi dengan satu atau beberapa instance penjualan. Nah, dalam kasus ini, sisi one-nya ada di sisi pegawai. Many-nya ada di sisi penjualan. Seperti itu. Dilihat dari aspek optionality-nya, pegawai memiliki optionality tidak wajib. Bisa jadi ada pegawai yang tidak pernah melayani penjualan, tapi penjualan itu bersifat wajib karena setiap penjualan harus diproses oleh setidaknya satu pegawai, pasti satu pegawai gitu. Jadi, lanjut. Contoh jawaban soal nomor 3. Gini. Nah, untuk contoh soal nomor 3 ini, ada relationship barang sama jenis barang yang mempunyai cardinality one to many. Relationship lab sama barang juga mempunyai cardinality many to many. Pada database, di setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary UID dari jenisnya. Jadi, ketika kalian mengidentifikasi dua entitas yang mempunyai relationship dan membutuhkan pencatatan satu entitas ketika menambahkan satu data di suatu entitas dan itu membutuhkan pencatatan di entitas lain, itu tidak harus menyertakan semua atributnya. Jadi harus hanya menyertakan primary UID dari suatu entitas. Nah, contohnya itu yang ada di barang sama jenis barang. Ketika kalian ada data baru yang harus dicatat di entitas barang, di tabel barang, itu juga harus menyertakan menginputkan data baru di tabel jenis barang, namun tidak semua atributnya, hanya menuliskan primary UID dari jenisnya saja. Untuk contoh relationship lab sama barang juga seperti itu.
Mungkin kembali ke Nah, atas dulu, Mas. Mau ada yang kelewat. Yang soal nomor 3. Yang contoh. Atasnya lagi. Up. Bawah. Yang contoh. Nah, aku juga punya cara buat mempermudah kalian. Ini yang aku pakai waktu ngerjain dulu. Kalau misalkan ada 2 entitas, itu cara bacanya itu gimana gitu. Jadi cara baca untuk 2 entitas yang memberi nama relationship itu nggak nggak harus yang memiliki, dimiliki kayak gitu nggak harus. Jadi misalkan ada terdiri atas, terus apalagi ya, kayak contoh-contoh yang nggak harus dimiliki atau memiliki. Karena dulu aku stuck sama kata-kata mungkin dimiliki sama memiliki, ternyata nggak cocok untuk pemberian nama dalam relationship. Nah, untuk di contoh ini mungkin bisa diberi nama kayak pegawai hanya melayani 1 penjualan. Nah, penjualan hanya dilayani pegawai bisa melayani banyak penjualan. Nah, penjualan hanya bisa dilakukan oleh 1 pegawai, seperti itu. Mungkin itu pemberian nama yang mudah buat kalian identifikasi, namun jika kalian mempunyai pemberian nama yang lebih singkat, itu bisa dipakai. Tapi caraku ini buat sebuah entitas yang mungkin nggak gampang gitu buat pemberian namanya, gitu. Nah, nanti intinya kalau mungkin masalah yang disesuaikan materi sama ini, konteksnya. iya, sesuai sama konteksnya. Karena nggak semua entitas itu kayak gampang gitu pemberian namanya, kalau dari pengalamanku, gitu. Nah, misal kalian bingung sama penjelasanku, misalkan aku ngomongnya itu belibet-belibet, itu kalian bisa PC aku atau PC Mas Andrian, gitu. Lanjut, Mas. Ya. Sebentar. Udah ya ini ya. Langsung ke aku berarti sekarang nih. Sekarang ke pembuatan ARD. Jadi pertama, sebenarnya di sini udah jelas untuk tutorialnya tinggal diikutin aja. Cuman di sini aku mencoba mempraktekkan beberapa. Jadi pertama langsung buka Oracle-nya, kemudian kita langsung ke logical model, kemudian show. Nah, setelah di sini ada tulisan logicalnya, kemudian kita ini new entity seperti biasa, terus dimasukin deh entity-nya. Untuk contohnya sebentar ya, saya samakan kayak yang di sini, kita pakai contoh yang jenis barang sama barang. Nah, kalau jenis barang itu nama jenis deskripsi. Oh ya, oke. Ini berarti kita kasih nama jenis barang. Untuk jenis barang ini untuk primerinya kita pakai yang yang create surrogate key ya, kita pakai artificial jenis barang. Oke, ini udah ya kayak gini. Kemudian create surrogate key. Kemudian kita bisa tambahkan atributnya seperti biasa. Ini kasih nama jenis. Kemudian untuk yang di sini itu kita cuman perlu ini ya, ubah kasih tentang di mandatory terus masuk logical gitu deh. Kemudian untuk tipe datanya ini kita bisa atur di search type-nya. Mungkin kalau untuk ini kita pakai, kalau aku biasanya pakai varchar. Varchar, terus unitnya ini char. Kemudian size-nya itu bisa diatur, misalkan 50. Nah, ada kan nama jenis. Kemudian tambah lagi deskripsi. Logical.
mungkin bisa di mandatory kalau misalkan nggak boleh kosong. Terus kemudian kita nanti ke tadi ke varchar nya sekarang 50 unitnya char. Nah, udah setelah itu di oke aja. Nah, kemudian kita akan mengatur untuk ininya nih. Misalkan kan tadi udah pakai yang namanya kita pakai surrogate key, artinya kita udah bikin primary-nya pakai artificial. Nah, nama jenis ini kan bisa juga dijadikan secondary-nya, secondary UID-nya. Nah, caranya untuk menambah secondary UID-nya itu kita pakai, misalkan di sini kita tambahkan di bagian unique identifier. Kemudian mungkin kita rubah ya, namanya bisa dirubah di bagian general. Misalkan unique. Nah, setelah kita apply, bisa di-apply ya. Ini ya, now. Nah, untuk nama jenis kalau misalkan kita mau nambahin unique identifier tuh di sini, jadi kita langsung klik yang mana tadi, habis diklik nama jenisnya, kemudian kita apply. Oke. Apply. Nah, kalau dia unique identifier itu ada tandanya nih, kayak di sini ada U. Kemudian kita sama barang. Barang itu untuk kita nggak pakai create surrogate key karena ada natural ininya untuk primary-nya. Jadi misalkan karena ada nomor seri ya, nomor seri. Kita klik logical, ininya ubah varchar, access-nya 50, unitnya char, terus primary UID disentang, kemudian tambah lagi misalkan apa ya, kita pakai yang deskripsi. Varchar access-nya 50. Itu kita apply. Nah, setelah kayak gini, nah kalau yang natural itu ada tercantum di atributnya. Jadi yang primary kan yang ada tanda pagarnya ini. Sementara kalau kalian pakai yang artificial itu nggak usah panik karena memang dia itu tidak dicantumkan di bagian atributnya. Jadi emang nggak ada di sininya. Kemudian kalau udah, tinggal kita hubungin pakai yang one-to-end relation ya, jangan sampai salah, one-to-end relation. Kemudian di sini contohnya itu yang one itu di jenis barang ya, karena satu jenis itu bisa terdiri dari beberapa barang. Misalkan kita kasih nama, tetap aja namanya relation 1, tapi ini kalau mau diganti nggak apa-apa. Terus kemudian untuk ini use surrogate key itu dicentang ketika kita itu di sini contohnya itu ketika di sisi one-nya itu menggunakan ini primary artificial UID. Jadi kalau misalkan di sisi one-nya tidak menggunakan primary artificial, nggak pakai artificial, itu nggak perlu dicentang. Jadi di sini aku centang karena tadi pakai. Terus kemudian setelah kita atur, nah ini name
on source. Jadi name on source itu fungsinya untuk memberikan namanya ini. Misalkan dari jenis barang itu terdiri atas. Kalau yang dari barang itu bagian dari. Jadi ini aku kasih terdiri atas. Terus yang ini bagian dari. Ya kan? Udah semua. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, ini kenapa kok nggak muncul? Kalau misalkan nggak muncul, kalian klik kanan, kemudian klik show. Nah, di show ini kan ada labels. Nah, udah muncul kan? Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita klik yang ini, Engineer to Relational Model. Jadi kalau udah, dia akan muncul seperti ini. Kita edit aja langsung kayak gini. Nah, contohnya tuh jadinya kayak gini. Ntar ya, labelnya ini nggak muncul lagi. Di sini apa bisa? Show labels. Jadi beda ya. Ini jadi berbeda ketika dia dilakukan engineer. Ya kurang lebih kayak gini sih jadinya. Mungkin untuk selebihnya kalau ada teman akan tak jelasin di pembahasan di kelas berikutnya. Jadi kurang lebih kayak gini. Kemudian setelah itu untuk menyimpannya itu kita pakai yang ini. Kalau kalian mau nyimpan, kalau aku biasanya pakai ini sih, pakai yang dan diagram to image file. Nah, udah deh langsung disimpan. Karena masih di mana, kalau aku di desktop ya lebih mudah dan di save. Kurang lebih kayak gitu. Sebentar aku lihat di modulnya ya, barangkali ada yang kelewat. Apa sih sebenarnya ini mungkin ada yang kelewat ya. Untuk keterangan atribut itu bisa diisi ya tadi di bagian yang kuning ini. Kan udah ada nomornya nih, kalian tinggal ngikutin dia itu apa, perlu diberi keterangan atau enggak. Terus kalau misalkan, oh ya ini, kalau misalkan kita menggunakan artificial untuk gambar 2 step 4. Gambar 2 step 4. Nah, iya kan. Kalau misalkan kita pakai natural itu jika menggunakan ID gambar 2 step 4 step ini, oh ya, jadi step 4-nya itu bisa diloncati. Pokoknya kalian untuk membuatnya ngikutin ini pasti bisa kok. Kalau mungkin ada yang dibingungin bisa tanya sama aku. Nah ini kalau misalkan kalian kayak tadi mau nambah unique identifier kayak gini step-stepnya, mungkin langsung aku loncat, udah selesai. Dan untuk yang many-to-many relationship, itu cara pembuatannya sama, cuma dia itu perlu ada persimpangan. Karena kan nanti kalau yang many-to-many itu akan dipecah menjadi one-to-many sama many-to-one. Gitu. Jadi nanti di tengah-tengahnya itu ada persimpangan entity. Nah, kemudian yang beda itu cuma di sini. Buat relationship antara barang ke entity persimpangan, jika menggunakan paired relationship, entity persimpangan tidak perlu diberi primary artificial UID. Jika tidak menggunakan paired relationship, entity persimpangan harus diberi primary artificial UID. Nah, untuk caranya, kalau kita misalkan mau menggunakan paired relationship, itu kita tinggal memilih identifier-nya. Jadi ini contohnya di sini. Kalau mau buat
relationship itu, aku kembali ke relasionalnya dulu. Nah, ini kalau misalkan, kalau ini one to end relation itu kalau misalkan kita tidak menggunakan relationship, tapi kalau misalkan kita menggunakan relationship itu menggunakan yang ini, yang 1.2n relation identifying. Ya, mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku dan Kak Siva. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan PC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman kalau nggak jelas. Nanti bisa kita lanjut di praktikum selanjutnya. Kak.